Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Puji syukur kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan ini nanti kita akan menjelaskan atau belajar, bukan berarti saya mengajar gitu ya, tapi kita sharing mengenai hipertensi. Ibu-ibu sudah tahu, bapak ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Endakkah yang dibilang darah tinggi itu, Bu? Iya, biasanya kan biasanya suka dengar orang bilang darah tinggi, darah saya tinggi katanya kan. Nah, itu bahasa awamnya hipertensi. Nah, darah tinggi bahasa awamnya. Nah, hipertensi itu adalah bahasa medisnya. Apabila tekanan darah bapak ibu di atas 140 sama bagian bawahnya tuh di atas 90, itu dikatakan hipertensi. Misalkan suka Bu bidan tuh suka periksa tuh, oh Bu, tekanan darahnya 110 per 80, bagus Bu, bagus Pak. Nah, itu tidak dikatakan hipertensi. Nah, misalnya nanti Bu bidannya periksa tuh, Bu, tekanan darahnya tuh 180 per 100 misalnya. Nah, itu dikatakan hipertensi seperti itu. Hipertensi ini juga ya Pak ya, sering disebut dengan silent killer. Nah, biasanya dia tuh tidak ada gejala yang pasti gitu kan. Bagaimana gejalanya nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, biasanya gejala orang hipertensi itu salah satunya adalah gelisah. Terus sakit kepala, ini kakek katanya susah tidur. Nggak bisa tidur. Kalau ditanya ada nggak pikiran? Nggak ada pikiran, tapi kok rasanya susah sekali tidur. Nah, itu salah satu tanda dan gejala dari hipertensi. Jadi dia itu gelisah, sakit kepala, terus rasa berat di tengkuk. Nah, terus jantung berdebar-debar, itu salah satu dari gejalanya. Bisa dilihat di slide-nya. Gelisah ya itu ya, salah satu jadi ciri khas utama dari hipertensi itu seperti itu. Ada juga orang yang darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, dia hipertensi, tapi dia tidak sama sekali merasakan tanda dan gejala seperti itu. Makanya tadi dikatakan silent killer. Bapak Ibu bisa baca di slide berikutnya, siapa saja yang berisiko untuk terkena hipertensi tadi atau darah tinggi kata Bapak tadi ya Pak ya. Nah, bisa baca yang pertama di situ adalah orang dengan diabetes. Bapak Ibu yang di sini yang ada riwayat diabetesnya, nanti kan dicek itu tekanan darahnya apa? Diabetes itu gula darahnya. Itu perlu hati-hati nanti ya, bukan berarti menakut-nakuti ya Pak ya, tapi kita perlu menjaga supaya tidak terjadi hipertensi. Nah, bagaimana menjaganya? Nanti kita bahas ya Pak ya, ada slide-nya nanti. Nah, yang selanjutnya adalah kegemukan. Nah, kegemukan juga bisa ya terkena risiko terkena hipertensi. Selanjutnya adalah kurangnya aktivitas. Nah, jadi diam saja, tidak melakukan aktivitas, jadi kebanyakan malasnya. Tapi saya rasa Bapak Ibu di sini semuanya aktif ya Pak ya. Kan ada yang pergi ke ladang, ada yang berkebun, panen ya Pak ya. Bapak aktivitasnya apa Pak? Ke ladang. Oh, ke ladang. Nah, itu ke ladang juga salah satu aktivitas fisik ya, walaupun tidak ikut yang muda-muda itu senam-senam. Apa Pak yang lagi tren sekarang tuh? Zumba ya Pak ya. Nah, oke, seperti itu, tidak seperti itu. Ke ladang juga, tapi dilakukan dengan rasa yang bahagia, senang. Biar hormon yang keluar itu adalah hormon yang senang, jadi tidak hormon yang sedih. Jadi segala penyakit kalau misalnya dikeluarkan dengan hormon, dilakukan dengan bahagia, hormon yang keluar ada hormon yang bikin kita senang. Nah, penyakitnya juga akan makin berkurang. Kalau kita buat stres terus, nah itu malah memacu tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya merokok. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak mungkin ya banyak yang merokok Pak. Banyak. Kalau belum merokok belum banyak ya, rasanya. Tunjuk tangan. Oke, bapak-bapak yang merokok, kalau bisa kebiasaan rokoknya dikurangi ya Pak ya, biar kita makin tua kan lebih baik menjaga kesehatan ya Pak ya, biar itu risiko dari hipertensi tadi dikurangi. Oke, selanjutnya adalah kita bisa lihat keturunan. Nah, faktor keturunan biasanya kalau ada orang tuanya dulunya hipertensi, bisa jadi dia menurun ke anaknya juga hipertensi. Bisa dilihat di slide berikutnya. Komplikasi untuk hipertensi ini sendiri apabila tidak ditangani dengan benar, misalnya kita sudah tahu nih kita ini hipertensi, tapi kita biarkan saja, tidak melakukan perilaku hidup yang sehat, bagaimana makan yang tidak dikontrol, rokoknya tadi yang Bapak bilang masih tetap rokok tuh,
Nah kalau masih merokok, nah bisa jadi komplikasi-komplikasi yang lain itu datang. Jadi hidupnya itu tidak terkontrol, obat tidak diminum, masih merokok. Nah tidak tertangani lah intinya penyakit itu. Jadi hipertensinya tuh makin tinggi, makin jadi gitulah ya bahasa kita sebutnya. Nah itu akan menyebabkan beberapa penyakit yang lain yang datang ke kita. Yang pertama adalah stroke. Tahu Pak ya? Tahu. Nah stroke. Nah salah satu dari hipertensi itu adalah menyebabkan stroke. Stroke itu kan biasanya orang, mohon maaf, yang meninggal atau yang terkena stroke itu biasanya tiba-tiba jatuh di WC, biasa kita dengar itu ya. Nah itu stroke itu adalah di mana pecahnya pembuluh darah di otak. Nah jadi kan saking kuatnya hipertensi tadi itu, tekanan darahnya tadi itu tinggi, memompa saking tingginya. Nah pembuluh darah kita yang ada di otak ini dia pecah gitu. Itu karena dia pecah, makanya dia menyebabkan dia stroke. Yang kedua adalah ginjal. Nah yang ketiga adalah biasanya sampai ke mata, ke butaan. Misalnya udah DM, udah dia hipertensi, nah biasanya retinopati, bahasa kerennya tuh, bahasa awamnya retinopati. Nah itu bisa sampai ke mata juga, berpengaruh untuk ya Pak ya. Terus yang selanjutnya adalah jantung. Jantung itu kerjanya apa, terlalu kuat. Ibarat badan kita tuh harusnya kerjanya cuman nyangkul ya, cuman 3 meter, tapi bapak ibu paksa untuk nyangkul sampai 1 hektar. Misalnya kan nggak masuk akal. Nah kerjanya tuh kuat, jantung kita tuh deg. Nah jadi nggak diistirahatkan. Itulah kira-kiranya ya. Paham ya Pak ya? Oke, paham. Bentar bapaknya. Oke, yang selanjutnya adalah, nah tadi kan sudah didengarkan ya yang sebelumnya. Sekarang bagaimana caranya kita mengatasi kalau misalnya kita sudah terkena hipertensi atau agar tidak hipertensi. Nah seperti yang pertama adalah, benar ya Bapak Ibu datang ke sini, yang pertama adalah cek kesehatan. Jadi kita rutin untuk melakukan cek kesehatan. Salah satunya adalah nanti cek tekanan darah. Yang selanjutnya berhenti merokok. Untuk Bapak yang merokok, tolong pelan-pelan dihentikan merokoknya Pak ya. Selanjutnya adalah diet. Nah diet yang benar. Bagaimana diet yang benar untuk orang hipertensi nanti akan kita jelaskan. Nah sekarang ini yang penting nih, bagaimana caranya gitu kan? Gimana Yong caranya? Dari tadi dah bilang ini itu caranya bagaimana? Pertama adalah dengan kita diet tadi ya Pak ya, bukan berarti tadi ya tidak boleh makan, tapi caranya mengatur pola makan. Kita biasakan Bapak Ibu sering misalnya bikin kopi, bikin teh. Nah itu gulanya dibatasi. 1 hari tidak boleh lebih dari 4 sendok teh untuk gulanya. Jadi sebisa mungkin itu di bawah 3 sendok atau 2 sendok saja, tak boleh lebih dari 4 sendok teh. Itu yang pertama. Yang kedua, garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh untuk konsumsi dalam kita dalam 1 hari. Jadi bilang sama ibu atau sama ayong yang masak di rumah, Yong kalau masak nggak usah terlalu asin, seperti itu ya. Jadi dibatasi, tidak boleh di atas 1 sendok makan, bukan 1 sendok teh, 1 sendok makan untuk garamnya. Nah untuk pengolahan makanannya, waktu masak itu lebih baik yang direbus, tidak usah terlalu banyak minyak goreng, tidak usah terlalu banyak garamnya, seperti itu ya, lebih baik direbus. Pilihannya apa? Daging atau ikan Yong? Gitu kan? Katanya tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur. Sebenarnya boleh, bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah ini sangat penting. Saya rasa kita di sini ini, di daerah ini pasti makan sayur semua ya, sayur berlimpah di hutan. Jadi 1 orang, bukan 1 keluarga, 1 orang, saya kakek misalnya, kakek itu makan sayur itu 1 kali makan pagi misalnya, itu tuh sayurnya untuk kakek sendiri 1 piring yang sebesar ini, yang biasa untuk anaknya nyok cucunya itu kan ada piring yang sebesar ini itu. Nah 1 orang itu 1 kali makan sayurnya seperti itu. Dan kalau bisa ada buahnya juga, kan banyak tuh di kampung tuh buah tuh, biasanya buah pisang, biasanya saya lihat sampai busuk-busuk nggak diambil buah pepaya. Nah itu bisa kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara-caranya untuk mengatasi hipertensi tadi dan mencegah hipertensi. Jadi gambarannya nanti bisa dibawa pulang, dibagi. Untuk yang mungkin matanya tidak begitu nampak, mungkin bisa suruh anaknya atau cucunya untuk membaca. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah. Selamat siang nenek kakek semuanya.